Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Hasan Wijaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah auditing. Digadang sang pengampu Ibu Tridiani Kurnia Fitri, SE MSI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Semua langsung saja inilah video presentasi dari kami. Saya sendiri Rizka Sakir dengan NIM 09182242. Pratiwi dengan NIM 09182206. Serli Depayanti dengan NIM 09182266. Septi Dwiani dengan NIM 09182253. Tiara Pertiwi dengan NIM 09182301. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang struktur pengendalian internal klien. A. Kepentingan klien dan kepercayaan auditor. Proses interaksi sosial yang terjalin antara auditor dengan klien turut mempengaruhi tingkat independensi. Interaksi sosial ini akan menciptakan suasana kedekatan emosional antara kedua pihak tersebut. Batas toleransi yang diberikan oleh auditor akan berbeda sesuai dengan perlakuan klien terhadap mereka. Nah, batas toleransi yang dimaksud adalah toleransi terhadap suatu kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan klien. Dalam merancang struktur pengendalian internal yang efektif secara khusus, manajemen memperlihatkan kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan data-data yang dapat diandalkan agar dapat menyelenggarakan operasi usaha dengan baik. Manajemen harus mempunyai informasi yang akurat. Kedua, mengamankan aktiva dan catatan perusahaan apabila tidak dilindungi dengan sistem pengendalian yang memadai. Aktiva perusahaan dapat dicuri dan disalahgunakan atau dirusak. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Sistem pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. B. Konsep dasar pengendalian internal. Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan dan hukum serta peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. C. Unsur-unsur pengendalian internal. Ada beberapa unsur pengendalian internal, yaitu yang pertama, struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Seperti dalam akuntansi harus ada 2 orang yang bertugas secara berbeda, yaitu orang yang menerima transaksi dan orang yang mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Contohnya pengendalian internal khas perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat, misalnya memberikan hak cuti dan adanya aktivitas audit administrasi. Yang keempat, mutu karyawan yang mampu mengemban tanggung jawabnya, misalnya menciptakan tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan. D. Lingkungan pengendalian. Lingkungan menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang-orangnya. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan, yaitu 1. Integritas dan nilai kode etik perusahaan. 2. Filosofi dan gaya operasional manajemen. 3. Struktur organisasi. 4. Praktik administrasi dan personal. 5. Kebijakan operasional. 6. Komitmen pada kompetensi. Menentukan resiko manajemen. Beberapa hambatan atau risiko akan datang sebagai contoh. A. Suatu hukum atau peraturan baru mengalihkan sumber daya dari gaya operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. B.
Sebuah perusahaan pesaing memperkenalkan produk atau jasa baru yang membutuhkan tindakan segera dan menciptakan tujuan baru dengan menurunkan prioritas tujuan sebelumnya. C. Sebuah terobosan teknologi membuat satu atau lebih tujuan menjadi usang. D. Seorang manajer yang tidak kompeten mengabaikan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sistem informasi akuntansi dan komunikasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. G. Kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelola sumber daya perusahaan, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang dibuat, menjaga aset perusahaan, menjamin keamanan operasional perusahaan. H. Pemantauan merupakan pengamatan atau pencatatan atau penilaian secara skematis dan terus-menerus terhadap kemajuan penerapan suatu program atau kegiatan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi secara reguler untuk melihat apakah kegiatan itu berjalan lancar sesuai rencana. Hal-hal yang menjadi perhatian auditor dan klien. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, melakukan prosedur analitik. Yang ketiga, menentukan materialitas. Yang keempat, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan. Dan yang kelima, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. Komponen struktur pengendalian internal. Komponen pengendalian intern dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, prosedur pengendalian, yang keempat, pengawasan, dan